Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zanwar dari kelas BKA 2021. Di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat dan juga teori dari Abraham Maslow. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Latar belakang dari Abraham Harold Maslow, dia seorang psikolog yang lahir pada tanggal 1 April 1908 dan dibesarkan di Brooklyn. Ia anak pertama dari 7 saudara. Ia tumbuh di keluarga keturunan Yahudi asal Rusia dengan orang tua yang tidak bersekolah. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Kedua orang tuanya memaksa Maslow dan juga saudara-saudaranya belajar agar meraih keberhasilan di bidang akademik. Maslow menjadi anak menyendiri dan menghabiskan hari-harinya dengan buku. Selanjutnya kita membahas latar belakang pendidikan. Abraham Maslow bersekolah di Boys High School di Brooklyn, di mana nilai-nilai akademisnya sedikit tinggi dari nilai rata-rata. Setelah lulus sekolah, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas karena tuntutan ayahnya menjadi seorang pengacara. Maslow memilih hukum sebagai bidang studi karena ketika berkuliah di City College of New York. Karena Maslow tidak betah dan juga tidak minat dengan hukum, ia pindah ke Cornell University dan mengambil psikologi. Ia telah mendapat gelar sarjana pada tahun 1931 dan gelar master di tahun 1931 dan gelar PhD pada tahun 1934. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari tahun 1951 hingga 1969 dan menjabat ketua departemen psikologi di sana selama 10 tahun. Dan pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College. Teori dari Abraham Maslow ialah hierarchy of need, hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Manusia akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan terlebih dahulu. Setelah jenjang pertama terpenuhi, maka manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang ada di jenjang berikutnya. Di sini saya menjelaskan jenjang yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar di hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, berpakaian, dan juga tempat tinggal. Selanjutnya ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua di hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan juga perlindungan dari bahaya fisik maupun emosi. Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Tidak mengherankan jika manusia membutuhkan bersosialisasi dalam menjalani hidupnya.
Sebab dalam menjalani hidup, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat di hierarki Maslow. Dalam buku Perilaku Organisasi tahun 2018, karya Timotius Duha, dijelaskan bahwa kebutuhan penghargaan meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal, yaitu seperti status, pengakuan, dan juga perhatian. Kebutuhan penghargaan atau disebut juga kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Pengakuan ini diperoleh seseorang apabila telah sukses dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Kebutuhan ini bisa menjadi sangat ambisius karena yang memenuhi kebutuhan ini adalah seseorang yang mencari status. Nah, yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan juga kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan ini umumnya jarang dipenuhi oleh seseorang. Sebagian besar orang-orang hanya fokus pada kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, dan juga harga diri. Kebutuhan ini biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya dan berani menerima tantangan dari luar. Tujuan utama pemenuhan adalah untuk memperoleh kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan diri. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.